Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala umuri dunya wadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Robi sholhi sodri wa yasir amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku sekalian, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bertemu dalam pertemuan pertama sejarah peminatan bersama Bapak Purnama Nurdiana Purnaman. Oke. Untuk pembahasan kali ini, pertemuan yang pertama yaitu tentang kehidupan manusia dalam ruang dan waktu. Nah, kehidupan manusia dalam ruang dan waktu ini tidak lepas dari sejarah tidak lepas dari 3 unsur: manusia, ruang, dan waktu. Nah, kehidupan manusia manusia itu sebagai objek dan subjek dalam sejarah. Kemudian kehidupan manusia nanti berhubungan erat kaitannya dengan ruang dan waktu. Nah, konsep ruang dalam sejarah. Konsep ruang dalam sejarah ini diartikan bahwa ruang itu berhubungan dengan aspek geografis atau tempat terjadinya peristiwa. Jadi sesuatu peristiwa itu pasti ada tempatnya. Tidak mungkin suatu peristiwa itu tidak ada tempatnya, gitu ya. Jadi sekali lagi, ruang itu berhubungan dengan tempat terjadi atau aspek geografis atau wilayah. Makanya sejarah itu atau peristiwa di suatu tempat itu akan berbeda-beda. Oke, lanjut. Nah, kemudian kita di konsep waktu dalam sejarah. Konsep waktu dalam sejarah ini diartikan secara denotatif atau makna bersifat umum, ya, makna bersifat umum yang kita ketahui bahwa waktu tersebut adalah satu kesatuan detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, dan abad. Nah, itu waktu menurut definisi denotatif. Kemudian menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa waktu adalah seluruh rangkaian ketika proses pembuatan dan keadaan berada atau berlangsung. Nah, itu menurut KBBI. Kemudian kalau dalam sejarah sendiri oleh para ahli, bahwa waktu menurut ini ahli sejarah Indonesia Kunto Wijoyo menyatakan bahwa waktu tersebut merupakan penjelas informasi, menjadi penanda peristiwa yang bersifat unik. Unik di sini dalam bahasa Latinnya en malik. Ya, en malik itu hanya sekali terjadi. Nah, sejarah di sini uniknya ya sudah, ketika suatu peristiwa terjadi ya sudah, tidak bisa diulang kembali. Adapun seperti terjadi lagi, nah itu hanya fenomena sejarah yang mirip seperti itu. Makanya kita belajar dari sejarah, karena fenomena itu ada yang mirip, dan kita belajar dari sejarah kalau ada fenomena yang mirip tersebut apa yang harus kita lakukan atau apa solusinya. Itulah pentingnya belajar sejarah. Kemudian konsep waktu dalam sejarah itu ada 4 unsur. Ada perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. Nah, itu silakan kalian di scan untuk untuk pemahamannya, kalian memahami secara literasinya bagaimana. Nah, mungkin kalau Bapak dijelaskan hanya sekilas. Contoh, ini konsep waktu dalam sejarah ada 4 unsur. Perkembangan. Nah, berkembang.
Tapi sebelum berkembang itu ada kelanjutan dulu ya. Kelanjutan atau kesinambungan. Kesinambungan berarti dari awal itu masih dilakukan sinambung, kemudian nanti terjadi perkembangan. Nah, yang namanya berkembang itu pasti maju ya. Nah, setelah adanya perkembangan nanti terjadilah perubahan. Nah, Bapak ini dicontohkan seperti ini, perubahan. Karena perubahan itu ada yang naik, ada yang turun, ada yang berubah lebih baik, ada yang berubah malah menjadi jelek dan sebagainya. Yang nantinya itu akan terjadi lagi pengulangan. Misalkan ini peristiwa A. Nah, kemudian dilanjutkan atau bersinambung menjadi peristiwa B. Nah, dari peristiwa B kemudian ada unsur-unsur yang lain, nanti akan terjadi perkembangan, ingin lebih baik. Nah, ini perkembangan C ya. Nah, dari perkembangan kalau misalkan ada yang lebih baik berarti perubahannya lebih baik. Kalau kurang baik berarti perubahannya kurang baik. Dan terjadilah perubahan yang D. Nah, kemudian kalau misalkan yang kurang baik, maka kita akan belajar lagi ke peristiwa yang ini, menginginkan peristiwa yang lebih baik di A. Nah, makanya akan terjadilah pengulangan. Itu yang paham ya? Itu konsep waktu dalam sejarah. Lanjut. Nah, kedudukan manusia dalam sejarah. Tadi unsur sejarah dalam unsur sejarah itu ada 3 unsur: manusia, ruang, dan waktu. Manusia sebagai pelaku di sini adalah sebagai objek dan subjek. Nanti Bapak jelaskan perbedaan objek dan subjek. Nah, manusia bisa bisa membuat suatu sejarah karena manusia memiliki akal pikiran. Akal pikiran yang nantinya dari akal pikiran tersebut nanti akan menjadi suatu budaya. Hasil pikirannya itu adalah budaya, budi dan daya. Budi akal, daya kemampuan. Kemampuan akal atau pikiran tersebut nanti dituangkan dalam tulisan. Nah, tulisan tersebut nanti dibaca. Nah, hasil bacaan tersebut nanti kita menjadi inspirasi dari masa lampau tersebut. Maka kita ingin kembali lagi, kemudian kesalahan itu, oh yang kemarin salah, maka kita kembali lagi ke awal, semacam gitu ya. Oke, Bapak balik lagi ke kedudukan manusia. Manusia sebagai objek. Objek itu adalah sasaran. Nah, contoh kalau misalkan yang panahan, nah ini objeknya, titik tengah ini. Maka panahan ke sini kan. Nah, itu sasaran. Nah, di sini manusia sebagai objek adalah manusia yang jadi sasaran atau yang diceritakan. Oke, untuk membedakannya, kalau objek itu diceritakan. Oke, diceritakan. Kalau manusia sebagai subjek, dia yang menceritakan. Ya, menceritakan. Oke. Nah, kalau nanti balik lagi ya. Objek itu berarti manusia yang diceritakan. Contoh, Pangeran Diponegoro itu ditulis oleh contohnya oleh Pangeran Diponegoro, penulis Pangeran ini contoh oleh Kunto Wijoyo misalkan ya. Pangeran Diponegoro ditulis oleh Kunto Wijoyo. Nah, Pangeran Diponegoro itu diceritakan, berarti dia sebagai objek. Sedangkan yang menulis atau yang menceritakan adalah Kunto Wijoyo. Nah, Pangeran Diponegoro dan Kunto Wijoyo merupakan manusia. Paham ya? Nah, kalau sudah paham, lanjut. Di sini ada menceritakan. Yang namanya menceritakan muncul itu ada subjektivitas.
Nah, subjektivitas ini adalah sesuatu yang dipahami oleh orang yang menceritakan. Bisa ditambah-tambah, bisa dikurangi. Nah, itu yang namanya subjektivitas. Makanya dalam sejarah itu kadang ada sejarah yang banyak subjektivitasnya. Itu contohnya adalah karya sastra ya. Jadi karya sastra, novel, nah itu subjektivitas banyaknya. Walaupun ada fakta-fakta yang dihadirkan. Nah, kalau ilmu sejarah, tulisan ilmu sejarah itu ya sesuai dengan fakta. Semacam gitu. Ya. Nah, itu yang namanya subjektif. Contoh, misalkan kalian ada teman kalian yang jatuh dari motor misalkan. Jatuh dari motor. Nah, yang temannya misalkan si A. Nah, kalian B misalkan ya. Si B nanti menceritakan si A. Ya, menceritakan si A. Berarti si A itu adalah objek sejarah. Dan si B itu adalah subjek sejarah yang menceritakan. Nah, menceritakan ke si C. Ke si C. Nah, si B menceritakannya itu misalkan kalau ingin terlalu menggebu-gebu, maka misalkan si A kecelakaan sehingga lukanya darahnya sangat banyak sekali. Padahal kalau bahasa Sundanya itu bared saja ya, bared gitu. Nah itu subjektif ya, supaya dipercaya sama orang lain seperti gitu. Nah itu ya, paham ya, mana objek sejarah, mana subjek sejarah, dan mana subjektivitas. Oke, itu mungkin pembahasan kali ini. Jadi kalian itu yang pertama adalah tahu atau bisa menjelaskan lagi 3 unsur sejarah, manusia, ruang, dan waktu. Kemudian kalian bisa menjelaskan konsep ruang dalam sejarah. Kalian bisa menjelaskan konsep waktu dalam sejarah, konsep denotatif, dan konsep waktu oleh sejarawan. Konsep waktu menurut KBBI dan 4 unsur waktu dalam sejarah. Oke. Dan yang terakhir, kalian bisa menjelaskan kedudukan manusia sebagai objek, kedudukan manusia sebagai subjek, dan apa itu yang dinamakan dengan subjektivitas. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.